السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah memberikan kita taufik dan memberikan kita hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini masih berkaitan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kita ingatkan kembali ibu-ibu bahwa la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang paling agung, yang paling mulia. Allah menciptakan langit dan bumi agar la ilaha illallah ini ditegakkan. Allah mengutus Rasul, kemudian menurunkan kitab-kitabnya. Tidak lain tujuannya adalah agar la ilaha illallah ini ditegakkan. Kita hidup di atas la ilaha illallah dan semoga kita diwafatkan oleh Allah di atas la ilaha illallah, dan semoga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di atas la ilaha illallah. Dan kita juga mengatakan di kajian-kajian yang sudah lewat bahwa la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling berat di timbangan seseorang pada hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan dua di antara syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu as-sidq al-munafi lil kadhib, jujur, benar, tidak bohong. Artinya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah diucapkan oleh lidahnya, dibenarkan oleh hatinya dan badannya. Lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, diyakini oleh hatinya, dan anggota badannya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mau salat, tentu ini hanyalah ucapan di lidah saja, tidak sampai ke dalam hati. Semakin bagus ibadah seseorang, maka itu berarti semakin bagus la ilaha illallahnya. Semakin salatnya kurang bagus, maka itu berarti la ilaha illallahnya kurang bagus. Semakin bagus la ilaha illallah seseorang, maka semakin jauh dia dari maksiat.
orang yang bermaksiat kepada Allah itu tanda bahwa la ilaha illallahnya itu kurang bagus. Kemudian syarat berikutnya adalah al-mahabbah al-munafiyah lil bughd. Cinta kepada la ilaha illallah dan tidak membencinya. Artinya dia mencintai la ilaha illallah, mencintai kalimat ini. Juga dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai agama Islam dan mencintai kaum muslimin yang mengucapkan dan mengamalkan dua kalimat ini. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita memasuki syarat yang keenam dan yang ketujuh dan yang terakhir yang delapan insyaallah. Syarat yang keenam, al-inqiyadu al-munafi lit-tark. Tunduk, tidak meninggalkan atau mengabaikan. Tunduk kepada kalimat la ilaha illallah, tidak mengabaikannya, tidak meninggalkannya. Dijelaskan di sini al-inqiyad, tunduk. Itu maksudnya adalah al-istislam wat-tawa'iyah wal-imtithalu li amrillah. Tunduk di sini maksudnya adalah pasrah disertai dengan ketaatan dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus dia tunduk dan patuh, taat kepada semua yang Allah perintahkan kepadanya. Itu artinya ibu-ibu, semakin bagus la ilaha illallah seseorang, maka dia semakin taat, semakin patuh dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup mengorbankan jiwa, raga mereka, segala-galanya mereka sanggup korbankan karena kepatuhan mereka dan ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dia wajib tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketundukan dan kepatuhan ini merupakan salah satu konsekuensi dari la ilaha illallah. Fala ilaha illallah ta'ni istislamul abdi lillah. La ilaha illallah itu artinya seorang hamba dia pasrah, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tunduk itu apapun dia diperintahkan dia akan melaksanakan. Dia diperintahkan salat, dia salat. Dia diperintahkan puasa, tidak makan, tidak minum, dia taat. Dia diperintahkan untuk mengeluarkan zakat sebagian dari hartanya, dia patuh. Apa saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia taat. Bukan hanya sekedar taat, tapi taat dan melaksanakannya dengan baik. Ada orang yang taat namun dia tidak mengerjakannya dengan baik. Ya, ini tidak dikatakan dia tunduk. Yang namanya tunduk itu adalah dia melaksanakan perintah Allah, kemudian dia melaksanakannya dengan baik. Lalu kata Syekh, wa qiyadahu li syar'ihi wa ta'atihi li amrihi jalla fi ulah. Seorang muslim dia tunduk dan patuh kepada semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia membangkang. Membangkang berarti la ilaha illallahnya itu tidak bagus. La ilaha illallahnya tidak baik. Dan orang yang tidak baik la ilaha illallahnya tentu dia adalah orang yang sangat dalam kondisi yang sangat berbahaya baik di dunia maupun di akhirat. Ya,
Orang yang tidak baik la ilaha illallahnya dikhawatirkan nanti ketika dia ditanya man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk, dia tidak bisa menjawabnya. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka celakalah dia. Ya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua perintah-perintah Allah ini, apakah itu salat, puasa, zakat, haji, ya, dan syariat-syariat yang lain, ini tujuannya tidak lain adalah untuk menjadikan la ilaha illallah kita ini semakin baik, semakin bagus. Ya. Walihada yaqulu jalla wa ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dalam surat Luqman ayat ke-22. Perhatikan di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa firman Allah? Wa man yukhlis wa man yuslim. Artinya barang siapa yang mengikhlaskan wajhahu, tujuan dan niatnya. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim apapun yang dia kerjakan, niatnya, tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia salat karena Allah. Dia puasa karena Allah. Ya. Namun sering kita mendengar ibu-ibu puasa Senin Kemis atau puasa Daud karena dia ingin apa? Ramping. Badannya agak gemuk, dia ingin kurus. Kira-kira orang yang seperti ini, kalau niatnya seperti itu, dapat enggak dia pahala ibu-ibu? Tidak dapat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Ibu beramal niatnya untuk bisa kurus, ya kurus aja dapatnya. Pahala dia tidak dapat. Agar dia mendapatkan pahala itu harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat ini Allah berfirman, "Wa man yuslim," dan barang siapa yang mengikhlaskan wajhahu, tujuannya, niatnya ilallah, karena Allah. Ibu kesini harus niatnya karena Allah. Ya, itu yang dimaksud yuslim wajhahu. Mengikhlaskan niat dan tujuannya. Kalau kesini niatnya dan tujuannya untuk bertemu dengan ibu fulan, yang dia dapat hanyalah bertemu dengan ibu fulan dan ibu fulan. Tapi pahala dia tidak dapat. Kapan seseorang itu dia akan mendapatkan pahala? Apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya bahwa ada 3 orang, merekalah yang pertama dinyalakan api neraka itu untuk mereka. Siapa yang pertama ini? Yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang begitu banyak. Lalu Allah menanyakan kepadanya, bertanya kepadanya, "Engkau apakan harta yang aku berikan kepadamu?" Dia mengatakan, "Ya Allah, tidak ada jalan yang butuh untuk disumbang melainkan aku menyumbang di sana." Namun dia menyangka bahwa dia bisa berbohong kepada Allah. Lalu Allah membentaknya dengan mengatakan, "Engkau bohong, tapi engkau menyumbang agar dikatakan engkau pemurah." Maka semua orang tahu bahwa engkau pemurah, lalu diseret dia ke neraka. Ya, jadi orang ini tujuannya apa ibu-ibu? Tujuannya agar dia terkenal di desanya, di kampungnya, ya, bahwa dia adalah orang pemurah, sehingga semua orang mengenal bahwa dia adalah seorang pemurah. Ya, dapat dia pahala? Tidak. Buktinya dia diseret, kakinya ditarik kemudian dilempar ke dalam neraka jahanam.
Yang kedua, dia mengatakan, ya Allah, afwan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, aku telah memberimu kemampuan ya untuk menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an. Engkau apakan nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia pintar, dia menuntut ilmu. Di samping dia menuntut ilmu, juga dia menghafal Al-Qur'an. Allah bertanya kepadanya, engkau apakan nikmat yang aku berikan ini? Jadi ilmu itu adalah nikmat dari Allah, ibu-ibu. Menghafal Al-Quran ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan IQ kita IQ yang jongkok, ya, tidak mungkin kita akan mendapatkan ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kemampuan untuk menghafal, tidak mungkin kita akan menghafal apapun juga. Maka orang ini diberikan dia oleh Allah ilmu dan diberikan dia kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Ditanya dia oleh Allah, engkau apakan nikmat itu? Dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, aku pelajari ilmu dan aku ajarkan, dan aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran maksudnya. Namun Allah mengatakan, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta liqala 'alim. Engkau belajar menuntut ilmu agar engkau dikatakan seorang yang alim, dan engkau menghafal Al-Quran agar engkau dikatakan seorang qari. Faqad qil. Itu niatmu, itu tujuanmu, engkau telah mendapatkannya. Sekarang di desamu semua orang tahu kalau engkau ini adalah orang yang alim. Semua orang desa tahu kalau engkau ini adalah penghafal Al-Quran. Lalu akibatnya apa? Diseret dari kakinya kemudian dilempar ke neraka jahanam. Yang ketiga, orangnya mati syahid, mati di medan pertempuran. Ya, dia berani, dia kuat. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, engkau apakan nikmat itu? Dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhid. Ya Allah, aku bertempur ya karena engkau sampai aku mati. Namun Allah membentaknya dengan mengatakan, engkau bohong. Engkau bertempur, engkau berperang agar dikatakan engkau sebagai seorang pemberani. Itu niatmu. Sekarang semua orang di desa tahu kalau engkau adalah pemberani. Lalu diseretlah dia, kemudian dibuang ke api neraka. Wala hawla wala quwata illa billah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini, yang di dalam surat Luqman ayat yang ke-22, Allah berfirman, wa man yuslim. Artinya barang siapa yang ikhlas, ya, mengikhlaskan niatnya dan tujuannya ilallah, kepada Allah. Setelah itu apa? Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Berbuat baik di sini maksudnya adalah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup seseorang itu dia ikhlas. Di samping dia ikhlas, juga dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, seseorang yang salat, dia ikhlas tulus karena Allah. Ya, namun dia tidak mau mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisakah ibadahnya itu diterima? Tidak bisa. Karena semua ibadah yang kita laksanakan ini, itu syaratnya dua supaya diterima oleh Allah. Yang pertama dia ikhlas, yang kedua dia mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ibu mengangkat tangannya, angkatlah tangan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruku, sujud, ya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga puasa, begitu juga haji, begitu juga umrah, harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi syarat amal ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berapa ibu-ibu? Dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba' atau mutaba'ah. Ittiba' artinya mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kembali lagi Ibu, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Berbuat baik di sini maksudnya mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua ini telah dia penuhi, ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjelaskan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Ya, tali yang kokoh yang akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Apa tali yang kokoh ini? Yaitu la ilaha illallah. Ya, berarti kalau kita sudah ikhlas dan mutaba'ah, berarti kita telah berpegang dengan tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Jelas sampai di sini Ibu? Jelas? Baik. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu, dan kembalilah. Tentunya ibu-ibu, orang yang diperintahkan untuk kembali adalah orang yang telah pergi jauh. Ya, kita ini setiap hari melakukan dosa. Apakah itu dosa mata, ataukah dosa telinga, atau dosa lidah, atau dosa-dosa yang lainnya. Tidak ada hari tanpa dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mengatakan anibu, kembalilah. Ya, anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Allah. Setelah itu wa aslimu lahu, dan tunduklah kepadanya. Tunduk kepadanya maksudnya laksanakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah adalah ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang kedua, beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh menjelaskan di sini, ay imtathilu fa ahlu la ilaha illallah man yastaslimuna lillahi inqiyadan wa tawa'iyah wa imtithalan li awamirih. Jadi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mereka tunduk dan patuh, ya, terhadap konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian mereka menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang keenam. Jadi syarat yang keenam ini kesimpulannya adalah tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan semua amal ibadahnya, kemudian beribadahlah sesuai dengan yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh syarat yang ke-7. Syarat yang ke-7, al-qabul al-munafi lirrad. Syarat yang ke-7 yaitu al-qabul, menerima tidak disertai dengan penolakan atau yang tidak ada penolakannya. Jadi orang yang beriman apabila diperintah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sangat senang, mereka mau mengucapkannya, dan mereka juga mau mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Apa konsekuensinya? Tadi kita katakan ikhlas. Apalagi konsekuensinya? Kalau sudah ikhlas, maka lawan ikhlas itu adalah apa? Syirik. Ya,
Lawan ikhlas itu adalah syirik. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas dan tidak melakukan apa? Tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Syirik ini ada yang besar, ada juga yang kecil. Syirik yang besar ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Apa misalnya ibu-ibu? Perhatikan ibu-ibu, keluar dari agama Islam. Seperti apa? Yaitu ketika seseorang minta, mengharap dari selain Allah apa yang ia minta dan ia harapkan dari Allah. Jelas ibu-ibu? Ya. Syirik yang besar itu yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam adalah meminta, mengharap kepada selain Allah, ya, apa yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, atau apa yang dia minta dan harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Contohnya seseorang meminta kesehatan dari selain Allah, sementara kesehatan ini hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia memintanya kepada selain Allah. Ini namanya syirik akbar, syirik yang besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Atau meyakini seseorang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ini adalah syirik atau kufur dari Islam. Seperti orang-orang yang meyakini ada si fulan dan fulan yang mengetahui yang gaib. Ya, dia mengetahui apa yang terjadi esok hari. Jadi ini dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, wal'iyadu billah. Ya. Jadi syirik akbar itu adalah meminta, mengharap dari selain Allah apa yang tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, atau meyakini bahwa ada makhluk yang memiliki sifat-sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini ibu-ibu? Jelas apa belum? Hai ibu-ibu, jelas apa belum? Jelas? Baik. Jadi syarat yang ketujuh ini menerima. Menerima maksudnya mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian menerima konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensi la ilaha illallah ini adalah mengikhlaskan semua amal ibadah kita kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, syirik kecil. Apa syirik kecil itu ibu-ibu? Ya. Syirik kecil ini adalah yaitu mengalihkan sebagian dari ibadah itu kepada selain Allah. Ya. Mengalihkan sebagian dari ibadah kepada selain Allah. Apa misalnya? Seperti riya dan sum'ah. Apa riya itu ibu-ibu? Ada yang tahu namanya riya itu ibu-ibu? Ya, riya adalah memamerkan amal ibadahnya. Sum'ah adalah apa? Apa sum'ah itu ibu-ibu? Beramal untuk mendapatkan apa? Pujian. Ini namanya riya. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih berbahaya. Apa namanya ibu-ibu? Pernah kita sampaikan. Riya, sum'ah. Ada lagi yang satu lagi yang ujub. Ini lebih berbahaya. Ya, ujub yaitu bangga dengan ibadahnya dan merasa berhak untuk mendapatkannya. Ini ujub, bangga. Contohnya sering kita contohkan ibu-ibu, seseorang yang bangun di tengah malam, lalu di tengah sholatnya dia dibisikkan oleh syaitan, ya, kamu ini paling rajin di desa ini, orang semua tidur, kamu bangun dan kamu sholat,
kamu ini adalah orang yang paling taat kepada Allah. Kamu yang paling saleh, besar kepalanya. Ini bentuk apa? Bentuk dari ujub. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrikin. Jadi syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar ini mengeluarkan seseorang dari Islam, jadi kafir dia. Syirik kecil tidak mengeluarkannya dari agama Islam, namun dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena hak Allah yang murni itu justru sebagiannya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrikin. Apa firman Allah tentang orang musyrikin? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Artinya innahum kanu, orang-orang musyrikin dahulu apabila dikatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah. Ya, Rasulullah SAW meminta kepada mereka agar mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Namun apa yang terjadi? Yastakbirun. Mereka enggan, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Apa sebabnya ibu-ibu? Kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Orang-orang musyrikin itu. Jadi karena mereka tahu maknanya dengan benar. Ya. Mereka sangat tahu tentang makna la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan patung-patung yang mereka sembah dahulu, yang disembah oleh nenek moyang mereka. Ya, itu mereka tahu. Sehingga mereka karena tidak mau meninggalkan patung-patung ini, tidak mau berhenti menyembah patung-patung ini, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti mereka faham tentang makna la ilaha illallah atau tidak ibu-ibu? Faham sekali. Mereka faham bahwa apabila seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan beramal, beribadah kecuali kepada Allah. Dulu sebagaimana kita katakan di kajian yang sebelumnya, di depan Ka'bah itu ada beberapa patung ibu-ibu? 360 patung. Ya. Sejumlah hari dalam satu tahun. Hari ini dia sembah patung ini, hari ini menyembah patung ini. Apabila dia akan menikah, datang ke patung ini. Apabila dia akan bepergian, datang ke patung ini. Bahkan apabila mereka berzina, kemudian wanita yang mereka zina itu hamil, mereka datang kepada patung dan mengatakan ini anaknya siapa. Ya, jadi mereka sudah terbiasa menyembah patung-patung ini. Nah, Rasulullah SAW datang dan meminta kepada mereka agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Nabi SAW senantiasa mengatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah. Ya, namun mereka yastakbirun, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka akan berhenti menyembah patung-patung yang mereka sudah biasa menyembahnya. Nah, sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka masih tetap juga minta kepada selain Allah. Minta kepada apa? Minta kepada kuburan. Ya, kalau dia sakit, ya datang ke kuburan, minta kesehatan di kuburan. Kemudian bawa ajimat. Bawa ajimat itu artinya dia meminta keselamatan. Melalui siapa? Melalui ajimatnya. La ilaha illallah.
Ya. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus? Orang-orang musyrikin dahulu atau orang-orang muslimin yang di zaman sekarang ini, Ibu? Hah? Yang mana lebih bagus? Hah? Yang dulu apa yang sekarang? Kenapa yang dulu? Karena yang dulu itu mereka tahu arti la ilaha illallah. Sekarang mereka tidak tahu arti la ilaha illallah. Ya, nas'alullah salamal afiyah. Nah, jadi ibu-ibu ini rahmat Allah, coba perhatikan di sini ibu-ibu, apa firman Allah? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu apabila dikatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah, yastakbirun, mereka enggan. Yastakbirun, sombong, angkuh. Itu berarti orang yang diajak kepada kebenaran, dia tahu itu kebenaran, namun dia tidak mau mengikutinya, ini adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu bukan orang yang pakai baju bagus atau sandal yang bagus. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Biasa kita mendengar seseorang apabila dinasihati, ya, Bu, tidak boleh begini karena ini melanggar perintah Allah. Apa katanya? Urus dirimu. Ya. Apabila dikatakan kepadanya, Bu, ini tidak boleh, ini melanggar perintah Allah. Ya, perbuatan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hal itu. Kita bawakan dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urus dirimu, urus anakmu yang keluyuran setiap malam atau yang lain-lainnya. Ini orang sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq. Yang namanya kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kamu anaknya siapa? Ya, lihat bapakmu. Lihat bapak saya. Bapak saya adalah pejabat. Bapakmu kan orang biasa-biasa saja. Ini orang sombong. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar dzarrah debu dari kesombongan. Ya. Kenapa? Yang berhak untuk sombong hanyalah siapa? Allah. Karena Dia yang menciptakan segala-galanya, Dia yang punya segala-galanya, Dia memiliki segala-galanya. Dunia akhirat milik Dia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk angkuh dan sombong. Manusia dia tidak berhak untuk sombong. Bagaimana dia, coba ibu-ibu? Bagaimana dia berhak untuk sombong? Manusia berawal dari apa? Manusia dia berawal dari nutfah qadirah, air mani yang kotor. Dan dia akan berakhir menjadi apa? Jifah muntinah. Dan dia akan berakhir menjadi bangkai yang busuk. Bagaimana dia berhak untuk sombong? Awalnya adalah air mani yang kotor dan akan berakhir menjadi bangkai yang busuk. Apa yang disombongkan kalau seperti itu kondisinya? Ya, la ilaha illallah. Jadi orang-orang kafir dahulu, orang-orang musyrikin dahulu, apabila diminta kepada mereka agar mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Ya, lalu mereka mengatakan wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan tinggalkan patung-patung ini dan mengikuti penyair yang gila itu? Siapa penyair yang gila itu yang dimaksud? Yang dimaksud orang-orang kafir. Penyair yang gila itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai orang yang penyair dan orang yang gila. Itu artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila orang mengajak orang lain kepada kebenaran, dia akan pasti mendapatkan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Ya, itu sudah biasa, mengajak orang kepada kebenaran pasti dia akan mendapatkan ujian dan cobaan. Kalau dia mengajak orang kepada kebenaran lalu tidak ada ujian dan tidak ada cobaan, ini
perlu dipertanyakan. Ya, karena Nabi SAW sampai terusir dari desanya. Apakah gara-gara dia mencuri? Ataukah gara-gara dia berzina? Tidak, tapi gara-gara dia mengajak orang Makkah itu untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Diusir dia. Ya, bahkan ketika dia salat ditaruhkan apa? Ususnya onta di atas punggungnya. Ya. Dan banyak sekali ujian-ujian. Lihat Sumayyah. Sumayyah istrinya Yasir, wanita yang syahidah yang pertama. Ya. Dia masuk Islam dan berani dia terang-terangan. Subhanallah. Ini lihat ibu-ibu dan rahmatullah, iman itu kalau sudah masuk ke dalam hati, ya, ujian seberat apapun akan menjadi ringan. Di waktu itu, siapa-siapa yang berani menampakkan keislamannya atau berani melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan ibadahnya orang-orang banyak, orang-orang musyrikin, itu berarti dia bosan hidup. Dia sanggup mati. Termasuk Sumayyah, suaminya Yasir, dan putra mereka Ammar. Ya, satu keluarga disiksa dan ditindas. Sumayyah ini didatangi oleh Abu Jahal, kembali ke agamamu. Tetap dia tidak mau. Dibujuk lagi agar kembali kepada agamanya, tetap dia tidak mau. Akhirnya Abu Jahal mengambil tombak, lalu ditombak perutnya, masuk dari perutnya dan keluar dari kedua selangkangannya, sehingga dia menjadi wanita yang syahid yang pertama. Ya, lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Sumayyah ini tahu resikonya. Namun sebagaimana kita katakan tadi, kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka ujian seberat apapun, sebesar apapun juga dia akan terasa ringan. Ya. Tapi kita ini karena iman kita dia lemah, sehingga ujian seringan apapun terasa berat. Ya, la ilaha illallah. Kalau dia tidak dapat makan malam saja, padahal sudah sarapan, kemudian sudah makan siang, nah makan malamnya tidak ada. Ini susahnya luar biasa. Ya, la ilaha illallah. Ya. Jadi subhanallah, itu sesuai dengan keimanan kita. Semakin berat iman kita, sebesar apapun ujian itu akan terasa ringan. Namun semakin lemah iman kita, sekecil apapun ujian itu akan terasa berat. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada perkataan Syekh di sini, fadzakara min halihim annahum abau an yaqulu la ilaha illallah. Allah menceritakan kepada kita tentang orang-orang musyrikin, bagaimana keadaan mereka. Mereka itu apabila diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka abau, menolak, tidak mau mengucapkannya. Wa an yaqbalu hadhil kalimah wa ma dallat alaihi min tauhidillah wa ikhlasid dinillah. Mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka juga menolak konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, apa konsekuensinya la ilaha illallah itu? Tidak lagi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka tolak, itu yang mereka tidak mau. Jelas ini ibu, ya, banyak orang yang tidak mau ikut dakwah salafiyah ini, ya, karena mereka sudah cinta sekali, senang sekali dengan ajimat-ajimatnya, cinta kepada kuburan-kuburan. Ya, ada juga yang tidak mau mengikuti dakwah salafiyah ini, padahal dia tahu dakwah ini adalah dakwah yang hak. Namun dakwah di dakwah ini, kalau dia ikut, dia akan berhenti melaksanakan maulid, melaksanakan perayaan-perayaan ini, perayaan itu, sementara dia sudah senang sekali melakukan perayaan-perayaan ini. Ini sama seperti orang-orang di zaman jahiliyah dahulu. Ya, mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu karena kebenaran itu
berarti dia akan berhenti melakukan kesenangan-kesenangan yang mereka lakukan dahulu. Syarat yang terakhir, yang kedelapan, yang terakhir, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Apa saja yang disembah selain Allah wajib kita ingkari, wajib kita kufur kepadanya. Ya, ada orang menyembah matahari, wajib kita meyakini bahwa ini adalah sesembahan yang batal. Ya, ada orang menyembah bulan, wajib kita meyakini bahwa ini adalah sesembahan yang batal. Ada orang menyembah Jibril, wajib kita meyakini bahwa ini adalah sesembahan yang batal. Ya, orang yang menyembah Isa, ini adalah sesembahan yang batal. Wajib kita yakini itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika ada seseorang ditanya dia, Bu, bagaimana orang-orang yang menyembah Isa alaihissalam, Yesus Kristus itu, boleh apa enggak? Lalu dia mengatakan, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bagaimana menurut ibu-ibu ini? Bagaimana menurut ibu-ibu? Boleh enggak dia mengatakan demikian? Tidak boleh. Berarti orang ini dia tidak yakin bahwa hanyalah Allah yang berhak disembah. Ya, orang yang tidak yakin bahwa Allah saja yang berhak disembah, maka dia ini bukan orang Muslim. Harus seorang Muslim apabila dia ditanya, apakah boleh kita menyembah selain Allah? Tidak boleh. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Karena selain Allah itu tidak ada yang bisa menciptakan. Ada orang menyembah malaikat. Apakah malaikat itu bisa menciptakan? Tidak. Malaikat itu diciptakan. Ada orang menyembah nabi. Nabi bisa menciptakan? Tidak bisa menciptakan. Ya, ada orang menyembah wali. Apakah wali bisa menciptakan? Tidak bisa menciptakan. Kalau dia tidak bisa menciptakan, saya juga tidak bisa menciptakan, berarti saya sama dia itu sama. Kalau kita sama, tidak boleh kita saling sembah. Ya, Jibril, Nabi, Wali, mereka semua itu adalah apa? Makhluk-makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Saya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menciptakan? Tidak bisa. Mereka juga tidak bisa menciptakan. Maka itu berarti kita sama. Kalau kita sama, tidak boleh satu menyembah yang lainnya. Jelas ini Ibu? Baik. Kemudian jadi syarat yang kedelapan, al-kufru bima yu'bad min dunillah. Kufur, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, kufur dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yang disembah oleh manusia itu banyak. Bahkan ada juga yang menyembah sapi, ibu-ibu. Ya, ada menyembah sapi, ada menyembah pohon kayu, ada yang menyembah matahari. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia harus meyakini bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil. Ya, yang boleh disembah hanyalah Allah. Itu arti daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya apa ibu-ibu? Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang disembah selain Allah banyak, tapi semua yang disembah selain Allah itu dia tidak berhak untuk disembah. Banyak orang mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Benar itu ibu-ibu? Kalau orang mengatakan apa arti la ilaha illallah? Oh, la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Benar itu? Salah. Ini justru kata-kata kufur ini. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka itu berarti semua Tuhan-Tuhan ini adalah Allah. Ya, yang menyembah sapi berarti dia menyembah Allah. Yang menyembah matahari berarti dia menyembah Allah. Yang menyembah bulan berarti dia menyembah Allah. Itu kalau kita artikan
la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, ini pengertian yang sangat salah dan ini adalah pengertian yang kufur. La ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah. Yang disembah banyak, namun semua yang disembah selain Allah itu dia tidak berhak untuk disembah. Jelas ibu-ibu? Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Suratul Baqarah ayat 256. Dalam Suratul Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Apa artinya ini ibu? Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut. Kufur itu artinya mengingkari ibu-ibu. Ya, barang siapa yang kufur kepada taghut. Apa taghut itu? Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah maka itu namanya taghut. Ya, kalau dia ridha disembah. Ya. Maka taghut itu artinya apa? Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan yang disembah dan ridha untuk disembah. Karena ada yang tidak ridha disembah. Siapa yang tidak ridha disembah itu ibu-ibu? Dia disembah namun dia tidak ridha disembah. Siapa itu? Yaitu para nabi. Ya, para nabi dan para rasul seperti Isa alaihissalam. Dia disembah namun dia tidak ridha untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut." Barang siapa yang kufur kepada taghut. Tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup dia meyakini bahwa semua sesembahan selain Allah itu batal. Tidak cukup sampai di situ, namun juga wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Ya. Jadi perhatikan di sini ibu, kufur kepada taghut, beriman kepada Allah. Ini apa ini? Ini adalah la ilaha illallah itu. La ilaha itu artinya apa? Tidak ada ilah illallah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha ini dia kufur kepada semua sesembahan selain Allah. Illallah dia beriman hanya Allah yang berhak untuk disembah. Faham ibu-ibu? Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut." Barang siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billah. Jadi tidak cukup kufur kepada taghut, juga harus beriman kepada Allah. Maka apabila dia telah memenuhi dua syarat ini, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Tadi kita katakan tali kokoh ini apa maksudnya? Maksudnya adalah la ilaha illallah. Ya. Tali yang kokoh ini adalah la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak sampai di sana. Ya, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur. Tadi kita katakan kufur itu artinya apa ibu-ibu? Mengingkari.
wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, yang menyembah matahari ini sesembahan yang batil. Yang menyembah nabi ini sesembahan yang batil. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Apabila dia telah memenuhi dua syarat ini, ya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka haruma maluhu wa damuh. Hartanya haram untuk diambil, darahnya haram untuk ditumpah. Hartanya haram diambil, darahnya haram untuk ditumpah. Ya, sama seperti orang yang sudah sholat subuh. Ibu-ibu sudah sholat subuh apa enggak ibu-ibu? Alhamdulillah, semua ibu-ibu sudah sholat subuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shalla al-ghadata fahuwa fi dhimmatillah, atau man shalla al-fajra fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang telah melaksanakan sholat subuh, maka dia telah berada di bawah penjagaan Allah. Fala ya'khudannakumullahu bi syai'in min dhimmatih. Jangan engkau dituntut oleh Allah karena engkau telah merusak penjagaannya. Karena barang siapa yang dituntut oleh Allah, maka Allah pasti akan membuangnya ke neraka. Pasti dia akan masuk neraka. Maksudnya apa ibu-ibu? Kalau seseorang sudah sholat subuh, jangan diribah. Tidak boleh diribah karena dijaga oleh Allah. Tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh ditipu, ya, tidak boleh dibohongi, tidak boleh dipukul, tidak boleh disakiti secara umum. Kalau dia sudah sholat subuh, ya, kenapa? Karena dia telah dijaga oleh Allah. Kalau seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merusak penjagaan itu, sama seperti areal masjid ini sekarang, kita bikinkan dia pagar supaya jangan ada orang masuk. Kalau sudah ada pagar itu berarti orang lain tidak boleh masuk di sini. Dirusak pagaran itu kemudian dia masuk. Orang yang seperti ini kita berhak untuk menuntutnya, kemudian dia berhak untuk dimasukkan ke penjara. Karena dia telah merusak pagaran yang kita buat. Begitu juga orang yang sudah sholat subuh, tidak boleh disakiti, tidak boleh diribah, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh disakiti badannya, tidak boleh disakiti perasaannya. Kalau kita menyakiti orang yang sudah sholat subuh itu, maka kata Rasulullah SAW, jangan sekali-kali, fala ya'khudannakumullahu bi syai'in min dhimmatih. Jangan sekali-kali engkau dituntut oleh Allah karena engkau telah merusak penjagaan itu. Ya, kalau engkau dituntut oleh Allah, maka engkau akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Faham ini ibu-ibu? Ya, maka orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, haram hartanya untuk diambil, haram juga darahnya untuk ditumpah. Maksudnya tidak boleh dibunuh, kecuali dengan cara yang hak. Ya, cara yang hak itu yang bagaimana? Dia membunuh, maka boleh kita membunuhnya. Yang membunuh itu siapa? Membunuhnya itu adalah ulil amri, bukan kita. Kemudian kata Syekh di sini sedikit, fahadha qaidun la takunu la ilaha illallah maqbulatun illa bihi. Maka di sini ibu-ibu rahmatullah, la ilaha illallah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mengucapkannya itu dia telah kufur, dia mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Barulah la ilaha illallahnya itu diterima. Tapi kalau dia tidak mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, lalu dia rajin mengucapkan la ilaha illallah, maka ini la ilaha illallahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan dari segala dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dari kesyirikan dan dari pelaku-pelaku kesyirikan dia harus berlepas diri. Jelas ibu-ibu insyaallah. Alhamdulillah, ini saja yang bisa kita sampaikan, sudah kurang lebih 1 jam. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada sesuatu yang belum jelas berkaitan tentang
kajian kita ini yang ditanyakan. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Yang apa? Ap Saya nggak tahu ini, saya nggak tahu nama Instagram, saya nggak punya yang gitu-gitu Bu. Saya juga nggak punya Facebook. Saya nggak tahu. Saya nggak punya Facebook, nggak punya. Jadi saya nggak tahu bagaimana caranya. Karena menghukumi sesuatu itu harus kita tahu bagaimana seluk beluknya, bagaimana cara kerjanya, baru kita tahu. Ini saya nggak tahu. Saya nggak punya Facebook. Apalagi yang satu Instagram, nggak punya saya. Nggak tahu namanya gitu-gitu. Wallahu a'lam. Ada yang lainnya? Hah. Ada ibu-ibu? Saya hanya punya WA, WhatsApp. Selain itu enggak ada. Ya. Ini bukan hadiah namanya. Kalau hadiah itu tanpa ada apa-apa, ini saya kasih kamu hadiah. Ya. Atau kalau kamu bisa hafal surat Ad-Duha, saya kasih kamu ini. Itu enggak jadi masalah. Ya. Kalau kamu bersihkan halaman itu, saya kasih kamu jajan ini. Itu enggak jadi masalah. Kalau kamu ngepel sampai bersih, saya kasih kamu jilbab nanti, tidak jadi masalah. Ya, wallahu a'lam. Kalau seperti itu bentuknya, itu tidak jadi masalah. Nah, ada lagi yang lainnya? Ya. Jadi ibu-ibu jangan terlalu di Facebook ini, masya Allah. Banyak sekali hal-hal yang tidak pantas untuk ditonton, baik untuk anak kecil, remaja, orang tua, sesuatu yang tidak pantas untuk ditonton. Allah memberikan kita mata ini agar kita bisa mendekatkan diri kepadanya. Justru yang kita lihat dengan mata ini hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah memberikan kita telinga agar kita gunakan telinga ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah memberikan kita lidah agar kita mengucapkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Namun justru kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dulu saya minta dibikinkan Facebook supaya saya bisa mengontrol kajian. Namun begitu dibikinkan Facebook, ya subhanallah, langsung tolong hapus dan hilangkan ini. Ya, masya Allah, tidak pernah kita menyangka bahwa kita akan melihat hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau hal-hal yang seperti itu setiap hari ibu lihat,
apa yang tersisa dari pahala-pahala ibu yang kerjakan? Jangan-jangan itu semua menghapus pahala-pahala kita ibu-ibu. Ya. Kalau tidak menghapus pahala-pahala kita, yang jelas bahwa itu adalah dosa besar yang kita lihat di Facebook. Ya. Apalagi banyak orang-orang yang curhat di Facebook. La ilaha illallah. Ya. Ada orang membongkar rahasia rumah tangganya di Facebook. Suami saya begini, suami saya begini, ibu saya begini, ibu saya begini. Kalau ibu berghibah dengan 2 orang saja, berghibah dengan teman dekatnya, itu sudah merupakan dosa besar. Lalu bagaimana kalau ibu berghibah dengan ribuan orang yang mendengar ghibahnya ibu itu? Bagaimana besar dosanya itu? Apalagi kalau yang dighibah itu nanti adalah suaminya, atau ibunya, atau bapaknya, atau tetangganya. Maka ini bagaimana besar dosanya ibu-ibu? Ya. Jadi ingat itu ibu-ibu, ketika ibu akan memegang HP ini, ingat bahwa mata yang ibu gunakan untuk melihat isinya itu akan ditanya oleh Allah. Telinga yang ibu gunakan untuk mendengar apa yang ada di Facebook itu akan ditanya oleh Allah. Jari-jarinya ibu yang menulis-nulis ini itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan yang ibu baca itu akan ditanya oleh Allah. Kan ibu semua hafal firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau sebesar dzarrah debu yang masuk ke dalam rumah kita melalui jendela itu ditanya oleh Allah. Debu mana lebih besar debu itu, apa kita menonton hal-hal yang tidak baik di sini ibu? Ya, la ilaha illallah. Kemudian ini akan menimbulkan riya yang luar biasa. Sekarang orang lagi goreng tahu pakai guys saya goreng tahu. Dia apa namanya ini? Dia videokan dirinya sedang goreng tahu, sedang goreng ini, dilihat oleh semua orang. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita itu agar berdiam di rumahnya supaya jangan dilihat oleh orang, supaya jangan ditahu sama orang. Ini justru dengan alat ini dia bongkar isi rumah tangganya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menggunakan HP ini, karena mungkin ibu rajin beribadah, jangan-jangan ibadah yang kita lakukan setiap hari itu terhapus gara-gara komen kita di HP ini, atau sebab-sebab yang lainnya. Kita menyaksikan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, atau mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.